Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan bos kelapa sawit. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Udara pagi di pedalaman Sumatera masih berembun. Kabut tipis menari-nari di atas hamparan daun sawit yang menjulang seperti pagar-pagar hijau tak berujung. Suara burung dan jangkrik bersahutan menjadi musik latar alam yang setiap hari menemani kehidupan para pekerja kebun. Di antara keheningan itu, deru mesin truk pengangkut buah sawit mulai terdengar, tanda aktivitas hari itu akan segera dimulai. Pak Tommy berdiri di beranda rumah panggung kayunya, menyeduh kopi hitam dengan santai. Umurnya sudah 45 tahun, namun tubuhnya masih tegap. Wajahnya penuh guratan tegas dengan mata tajam dan senyum tipis yang menyimpan banyak rahasia. Di sebelahnya, Bu Rusma, istrinya, duduk dengan balutan daster sutra dan wajah berhias tipis. Dia menatap sawit-sawit yang berbaris rapi dari kejauhan dengan rasa bangga. "Sebentar lagi, kita bisa buka cabang baru, Mas," ucap Bu Rusma sambil menyeruput teh. Pak Tommy hanya mengangguk, matanya tidak lepas dari kebun yang membentang luas. Kebun itu bukan sekadar ladang penghasilan baginya. Itu adalah simbol keberhasilannya. Simbol bahwa dia, anak kampung yang dulu hanya kuli panen, bisa menjadi pemilik ratusan hektar kebun sawit. Tapi seperti semua kisah sukses, ada ancaman yang datang tiba-tiba mengusik kenyamanan. Beberapa bulan terakhir, nama Pak Bambang mulai sering disebut-sebut. Pengusaha baru itu datang dengan modal besar dan jaringan luas. Peralatannya modern, manajemennya rapi, dan yang paling menyakitkan bagi Pak Tommy, para tengkulak dan pembeli besar mulai pindah ke pihak kompetitor itu. Pak Bambang itu kayak virus, gerutu Pak Tommy saat rapat kecil dengan istrinya dan mandor kebun. Perlahan-lahan menggerogoti, tapi begitu sadar semua sudah hancur. Bu Rusma tampak gelisah. "Kalau begitu kita harus lawan. Kita cari cara agar usaha dia nggak bisa berkembang." Pak Tommy menarik napas panjang. "Aku sudah coba turunkan harga, perbaiki manajemen. Tapi dia lebih siap. Dia tahu apa yang dia lakukan." Ketika ancaman dari Pak Bambang semakin nyata, Pak Tommy mulai berubah. Dia lebih pendiam, sering melamun, dan beberapa kali terlihat keluar rumah malam-malam tanpa memberitahu kemana pergi. Bu Rusma sempat curiga, tapi tidak berani bertanya terlalu banyak. Suatu malam, setelah badai besar mengguyur kampung, Pak Tommy pulang dengan wajah pucat. Bajunya basah, tanah melekat di sepatunya. Di tangannya ada bungkusan kecil kain merah yang tidak pernah lepas dari genggamannya. Ia masuk kamar dan mengunci diri selama berjam-jam. Malam itu, Bu Rusma terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari kamar belakang. Seperti ada seseorang yang bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Diselingi tawa berat, dan sesekali suara desahan seperti napas tercekat. Saat pagi datang, Pak Tommy keluar dari kamar dengan mata merah dan wajah keras. Ia hanya berkata satu kalimat kepada istrinya, "Mulai hari ini, kamu jangan ikut campur urusan kebun." Hari-hari berikutnya, kehidupan di kebun sawit kembali berjalan seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Dua orang kuli lama yang sangat loyal, Dika dan Iwan, mulai sering dipanggil khusus oleh Pak Tommy untuk bekerja lembur di area terdalam hutan sawit. Area yang jarang disentuh karena dianggap angker oleh warga. "Pak, kenapa kita terus dikirim ke blok 17? Bukannya itu area mati?" tanya Iwan pada suatu sore. Pak Tommy hanya menjawab pendek, "Ikuti saja, ada proyek baru di sana." Dika dan Iwan tidak curiga. Mereka percaya pada Pak Tommy. Sudah bertahun-tahun mereka bekerja, dibayar dengan baik, dan bahkan pernah diajak makan malam bersama keluarganya. Namun siapa sangka, kepercayaan itu akan menjadi awal dari akhir yang mengerikan. Suasana desa mulai berubah. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam melintas di antara batang sawit pada malam hari.
Anjing-anjing melolong tanpa henti. Dan yang paling menggemparkan, suatu pagi Dika dan Iwan tidak kembali dari tugas malam mereka. Yang ditemukan hanyalah helm kerja mereka sobek dan berlumuran darah, tergeletak di tengah tanah becek yang menghitam seperti terbakar. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda perlawanan, hanya bau amis yang menyesakkan. Pak Tommy tampak terpukul, tapi tidak ada setetes pun air mata keluar dari matanya. Mungkin mereka diserang binatang buas, katanya ringan. Walau warga tahu, tidak ada harimau atau beruang di area itu lagi sejak bertahun-tahun lalu. Di saat semua orang berduka, kehidupan Pak Tommy justru melonjak drastis. Dalam waktu singkat, pembeli kembali berdatangan. Produksi sawit meningkat tajam, dan Pak Bambang mengalami kemunduran bisnis yang aneh. Truknya sering mogok, karyawan mengundurkan diri, dan gudangnya terbakar karena korsleting yang tidak masuk akal. Bu Rusma yang awalnya tak tahu apa-apa, mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Mereka, Dika dan Iwan, "Mas, kamu nggak?" Tanyanya suatu malam. Pak Tommy menoleh pelan lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Bu Rusma berdiri. "Yang penting sekarang kita kembali hidup senang, bukan?" Dan sejak saat itu, tidak ada lagi tanya, tidak ada lagi ragu. Hanya kekayaan yang terus mengalir, dan bayangan hitam yang mulai menyelimuti hidup mereka perlahan-lahan. Matahari bersinar cerah di langit Sumatera, namun sinarnya tak mampu mengusir hawa ganjil yang mulai menetap di kebun sawit milik Pak Tommy. Semenjak Dika dan Iwan menghilang secara misterius, kebun itu seolah punya nyawa sendiri. Daun-daun sawit tampak lebih lebat dan segar dari sebelumnya. Buahnya menguning sempurna, dan panen meningkat 2 kali lipat. Seolah alam sedang berterima kasih pada pemilik kebun. Tapi warga desa tahu, semua keberuntungan itu tidak datang dari usaha biasa. Beberapa malam setelah kejadian hilangnya Dika dan Iwan, para pekerja mulai mengeluh. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah Blok 17, tempat terakhir kedua kuli itu terlihat. Ada yang mengaku mendengar suara jeritan minta tolong. Ada pula yang melihat sosok hitam berdiri kaku di antara batang sawit. Hanya diam menatap tanpa, "Pojas, Pak, kami takut. Kami minta dipindah dari blok itu," kata salah satu mandor, Pak Anas, dengan wajah pucat. Pak Tommy duduk di ruang kerjanya, sebuah ruangan besar di rumah utama dengan jendela menghadap ke kebun. Ia menatap lurus keluar jendela, lalu menjawab tanpa menoleh, "Kalau takut silakan keluar dari kebun ini. Gaji kalian bisa dicari di tempat lain." Jawaban dingin itu membuat Pak Anas menelan ludah dan pergi tanpa berani membalas. Bu Rusma mulai merasakan keganjilan di rumah mereka juga. Malam-malamnya tak pernah tenang. Lampu sering mati sendiri, pintu kamar mengunci dari dalam tanpa ada orang. Kadang ia merasa seseorang duduk di ujung ranjangnya. Suara langkah kaki berat mondar-mandir di dapur padahal semua orang sudah tidur. Bahkan ia pernah melihat bayangan lelaki tanpa kepala berdiri di lorong kamar mandi. "Mas, kamu beneran gak mau cerita apa yang sebenarnya kamu lakuin?" tanya Bu Rusma pada suatu malam. Tubuhnya menggigil karena baru saja diganggu oleh suara tangis anak kecil di loteng. Pak Tommy tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah dinding. Matanya berkaca-kaca namun tak menangis. Di tangannya tergenggam rapat bungkusan kain merah yang sama seperti malam badai itu. Di dalamnya, Bu Rusma tahu ada sesuatu yang tak seharusnya mereka simpan. Beberapa waktu kemudian datang kabar duka dari pesaing mereka. Pak Bambang mengalami kecelakaan. Truk sawitnya terguling di tikungan tajam, remblong katanya. Ia selamat, tapi kehilangan kedua kakinya. Sejak saat itu usahanya hancur total. Para pelanggan yang dulu pindah ke dia kini kembali merapat ke Pak Tommy. Semua seperti dirancang oleh kekuatan tak kasat mata. Namun kekayaan itu dibayar mahal. Pak Tommy mulai sering sakit, bukan sakit biasa. Tubuhnya kerap demam dingin, kulitnya melepuh seperti terbakar dari dalam. Dan setiap malam ia mengigau menyebut nama Dika dan Iwan. Mereka bilang belum selesai. Mereka minta bagian mereka.
ucapnya berulang-ulang saat terbangun dari tidurnya. Bu Rusma panik. Ia memanggil dokter dari kota, tapi hasil pemeriksaan menyatakan tak ada yang salah secara medis. Dokter bahkan menyarankan agar Pak Tommy diperiksa ke psikiater karena kemungkinan stres berat. Tapi Bu Rusma tahu ini bukan stres, ini kutukan. Pada suatu malam bulan mati, Pak Tommy bangkit dari tempat tidurnya. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia mengambil parang dan berjalan keluar rumah menuju arah kebun. Hanya memakai baju tidur tipis. Bu Rusma yang terbangun langsung mengejar, memanggil-manggil. Suaminya, Mas mau kemana? Pak Tommy tidak menjawab. Ia terus berjalan menuju blok 17, tempat sakral yang kini dijauhi semua orang. Bu Rusma berlari menerobos semak, menahan tangis, memanggil berulang-ulang. Sesampainya di sana, ia melihat suaminya berdiri di tengah lingkaran tanah gundul yang tak pernah ditumbuhi apapun sejak peristiwa tumbal. Di sekitarnya, angin berputar-putar kencang, membuat dedaunan melayang seperti pusaran kecil. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon, muncul dua sosok yang sangat dikenalnya, Dika dan Iwan. Tapi bukan seperti manusia biasa. Wajah mereka penuh luka, matanya hitam menganga, dan tubuh mereka menggantung seperti tanpa tulang. Mereka melangkah perlahan, menghampiri Pak Tommy yang hanya bisa berlutut sambil menangis. Bagian kami belum cukup. Tommy, suara mereka, parau bergema seperti dari dalam sumur tua. Pak Tommy menggigil, merintih seperti anak kecil. Aku sudah kasih kalian segalanya, sudah sesuai janji. Salah satu dari arwah itu meraih pundaknya. Bukan hanya harta, kami juga mau hidupmu. Seketika, itu tubuh Pak Tommy terhempas ke tanah, menggeliat dan menjerit sekeras-kerasnya. Bu Rusma mencoba menariknya, tapi tangannya menembus tubuh suaminya sendiri. Seolah-olah Pak Tommy sudah bukan manusia seutuhnya lagi. Suara tawa menyeramkan terdengar dari balik pepohonan. Langit gelap, dan malam itu seperti tak pernah berakhir. Pagi, harinya tubuh Pak Tommy ditemukan di tengah blok 17, telanjang dan terlipat seperti bayi. Di dadanya terukir luka dalam membentuk simbol aneh, seperti wajah dengan dua mulut menganga. Anehnya, tak ada darah, tak ada jejak kaki, dan tak ada tanda perlawanan. Polisi kembali mencatatnya sebagai kejadian janggal, tapi masyarakat tahu itu adalah kutukan yang dibalas. Dan sejak malam itu, Bu Rusma tak pernah sama lagi. Ia hanya duduk di pojok rumah sambil menatap jendela, berbicara sendiri pada bayangan yang hanya bisa ia lihat. Mulutnya terus-menerus menyebut dua nama. Dika, Iwan, maafkan kami. Sejak kematian tragis Pak Tommy, kebun sawit yang dulu menjadi lambang kejayaan berubah menjadi ladang terkutuk. Para pekerja satu persatu mengundurkan diri. Sebagian karena ketakutan, sebagian lagi karena mengaku terus dihantui mimpi buruk tentang dua sosok lelaki berdarah yang menatap mereka dari sela-sela batang sawit. Bahkan burung-burung dan serangga pun seperti enggan hinggap di area blok 17, yang kini dikelilingi semak liar dan pohon-pohon meranggas. Rumah besar Pak Tommy yang megah kini hanya dihuni oleh Bu Rusma. Wanita yang dulu elegan dengan daster sutranya, kini lusuh, berambut kusut, dan tak pernah lagi keluar rumah. Warga sekitar menyebutnya janda pesugihan. Sebutan yang dibisikkan dengan nada takut dan jijik. Bu Rusma tak peduli. Ia menghabiskan waktunya berbicara dengan bayangan di dinding, dengan cermin, bahkan dengan boneka tua milik anaknya yang sudah lama meninggal. Setiap malam, ia menghidupkan lilin-lilin di ruang tengah, duduk di lantai, dan menyajikan 2 piring nasi lengkap dengan lauk gulai ayam, seolah sedang menunggu tamu yang tak pernah datang. Namun sebenarnya, tamu itu selalu datang. Sudah makan? Nasinya masih hangat, Dika. Iwan, aku masak sendiri, kalian suka kan? Bisiknya pada piring kosong yang mulai berjamur. Setiap pagi, piring itu bersih. Tak bersisa satu butir nasi pun. Entah dimakan siapa, entah dibawa kemana. Sementara itu berita tentang kebun sawit Pak Tommy yang kosong mulai terdengar keluar daerah. Beberapa pengusaha mencoba mendekati Bu Rusma untuk membeli lahan tersebut.
Ada yang menawarkan harga tinggi. Ada yang bahkan datang membawa notaris dan surat-surat resmi. Tapi semua ditolak. Bukan karena Bu Rusma masih ingin mempertahankan usaha itu, tapi karena ia tahu siapapun yang masuk ke kebun itu tanpa izin akan ikut terkubur bersama kutukan. Maaf, lahan ini bukan untuk dijual. Mereka belum mengizinkan. Begitu jawab Bu Rusma dengan tatapan kosong. Para pengusaha yang nekat mencoba masuk ke lahan itu tanpa izin berakhir dengan pengalaman mengerikan. Ada yang hilang di tengah kebun dan ditemukan keesokan harinya dalam keadaan telanjang bulat, tubuh penuh luka gores seperti dicakar hewan buas. Ada yang melihat sosok dua lelaki menggantung di atas pohon. Matanya kosong, tersenyum sinis. Beberapa lainnya mengaku mendengar suara tertawa di telinga mereka, padahal mereka sedang sendirian. Nama kebun itu pun perlahan menghilang dari peta investasi. Bahkan warga sekitar mulai membuat jalur baru agar tidak perlu melintasi area tersebut. Mereka menyebutnya kebun tumbal. Namun semua ketenangan itu pecah ketika suatu hari Bu Rusma menerima tamu tak terduga. Seorang pria muda berusia sekitar 25 tahun datang dari Jakarta. Namanya Rio. Mengaku sebagai keponakan jauh Pak Tommy dari pihak saudara sepupu. Aku dengar Om Tommy punya tanah kebun sawit luas di sini. Aku datang bukan untuk ambil alih tapi untuk rawat warisan keluarga, katanya sopan. Bu Rusma memandang pemuda itu dengan mata tajam. Sudah lama tak ada yang menyapanya dengan kata keluarga. Warisan? Gumam Bu Rusma pelan. Warisan yang kamu maksud bukan tanah ini, tapi apa yang tersembunyi di dalamnya. Rio bingung. Ia tidak tahu baby tentang masa lalu kebun itu. Ia hanya ingin menghidupkan kembali usaha keluarganya yang pernah jaya. Bu Rusma tidak menjelaskan lebih lanjut. Tapi entah mengapa, malam itu ia duduk lebih tenang. Ia mengambil lagi bungkusan kain merah yang dulu disimpan Pak Tommy, lalu menyerahkannya pada Rio. Kalau kamu memang keturunan Tommy dan kamu benar-benar ingin meneruskan semua ini, bukalah ini saat malam, di tengah kebun, tepat pukul 12. Rio menerimanya dengan ragu. Ia pikir itu hanyalah semacam ritual tradisional, semacam simbol adat untuk meminta restu leluhur. Tapi ia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam bungkusan itu bukanlah restu, melainkan perjanjian berdarah. Malam itu Rio berbekal senter dan rasa penasaran masuk ke kebun sawit. Ia menyusuri jalanan sempit yang sudah tertutup ilalang, hingga akhirnya tiba di Blok 17, tempat yang disebut zona warga sebagai pusat semua musibah. Dengan tangan gemetar ia membuka bungkusan kain merah. Di dalamnya ada rambut manusia, kuku menghitam, segumpal tanah liat yang masih basah, dan sepotong kertas berisi mantra kuno yang ditulis dengan darah. Begitu bungkusan itu terbuka, udara di sekeliling berubah. Angin berhenti, hening mencekam, dan dari balik bayangan sawit muncul dua sosok yang sama. Dika dan Iwan, tapi mereka tidak menyerang, mereka hanya menatap Rio. Penerusnya sudah datang, suara mereka serempak, dalam dan bergaung. Rio terjatuh, tubuhnya membeku. Mulutnya ingin berteriak, tapi tak bisa. Di saat itulah, dari kejauhan terdengar suara Bu Rusma yang berbisik seperti merapal mantra. Jika ingin hidupmu kaya, beri mereka darah. Jika ingin keluargamu selamat, beri mereka jiwa. Dan malam itu Rio tahu, warisan sejati dari Pak Tommy bukanlah kebun sawit, melainkan perjanjian kotor yang harus terus diberi makan agar kekayaan tetap mengalir. Harga yang harus dibayar, nyawa. Keesokan harinya, Bu Rusma ditemukan meninggal. Di ruang tengah, duduk dengan mata terbuka, senyum aneh mengembang di bibirnya. Di samping tubuhnya ada 2 piring nasi, kosong seperti biasa. Dan di hutan, terdengar kembali tawa yang dulu sempat menghilang. 3 hari setelah kematian Bu Rusma, kabut tebal turun menyelimuti kebun sawit itu tanpa alasan yang jelas. Cuaca yang sebelumnya cerah berubah menjadi muram. Matahari enggan menampakkan diri, seolah langit pun tahu bahwa sesuatu yang kelam telah
kembali bangkit di tanah itu. Rio, pria muda yang sebelumnya datang penuh semangat untuk membangkitkan warisan keluarga, kini menjadi sosok yang berbeda. Wajahnya pucat, matanya cekung dan merah seperti tak pernah tidur. Ia sering duduk di beranda rumah besar peninggalan Pak Tommy, menatap kosong ke arah blok 17. Tempat ia pertama kali membuka bungkusan merah itu. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya ia alami malam itu. Tapi sejak kejadian itu, Rio tak pernah meninggalkan lahan kebun. Ia menolak tawaran warga untuk tinggal di rumah kepala desa, memilih hidup sendiri di rumah tua yang kini seperti bangunan berhantu. Setiap malam lampu di rumah itu menyala terang hingga dini hari, dan kadang terdengar suara ketukan serta langkah kaki berjalan di dalam rumah. Padahal Rio tinggal seorang diri. Yang lebih mengerikan, satu persatu warga yang masih berani mendekat ke area kebun mulai mengalami kejadian aneh. Pak Usman, seorang buruh tua yang dulu bekerja untuk Pak Tommy, mencoba mencari kayu di dekat blok 17. Ia tak pernah pulang. Tubuhnya ditemukan 2 hari, kemudian membusuk di bawah pohon sawit, dengan kedua bola mata hilang, dan mulut terbuka seperti sedang berteriak ketakutan. Di dadanya tergores bekas kuku membentuk angka 2. Ibu Rahmi, tetangga sebelah rumah Bu Rusma, mengaku melihat Rio berjalan keliling kebun tengah malam, sambil membawa kendi tanah liat yang mengeluarkan asap hitam. Anehnya, ia mengenakan pakaian adat Jawa kuno berwarna merah darah, dan wajahnya ditutupi kain putih tipis. Saat ditanya keesokan harinya, Rio mengaku tak pernah keluar rumah malam itu. Warga mulai resah. Mereka menggelar doa bersama, mencoba menutup aura jahat di wilayah kebun itu. Tapi semua sia-sia. Setiap malam justru makin banyak suara-suara aneh terdengar dari arah kebun. Suara tangis, tawa perempuan tua, dan langkah kaki berat menyeret. Tuwintang Sing, beberapa minggu kemudian, Rio membuat pengumuman. Ia membuka lowongan kerja bagi siapapun yang ingin bekerja di kebun sawit milik keluarganya. Gaji tinggi, tempat tinggal disediakan, dan bonus besar di akhir bulan. Banyak warga desa yang menolak mentah-mentah, tapi para pendatang dari luar yang tak tahu sejarah tempat itu datang berbondong-bondong. Mereka berpikir, ini adalah peluang emas. Dalam 2 minggu, lebih dari 30 orang sudah direkrut oleh Rio. Mereka tinggal di barak-barak yang dibangun ulang di dekat blok 15, hanya beberapa ratus meter dari blok 17. Awalnya, semua berjalan lancar. Panen kembali meningkat drastis, pohon sawit tumbuh subur dan mengkilap. Bahkan minyak sawit dari kebun milik Rio disebut memiliki kualitas terbaik dan mulai dilirik investor dari luar negeri. Namun keberuntungan itu kembali diwarnai tragedi. 3 orang buruh menghilang saat bekerja di malam hari karena diminta menyemprot hama. Salah satu dari mereka ditemukan seminggu kemudian tergantung di pohon dengan kondisi tubuh yang mengering seperti mumia. Di batang pohon tempat ia tergantung, tertulis dengan darah. 3 untuk 3 tahun. Kini warga desa benar-benar yakin Rio telah melanjutkan pesugihan milik Pak Tommy. Suatu malam saat hujan turun deras disertai petir menyambar-nyambar, Pak Hadi, mantan mandor yang dulu bekerja untuk almarhum Pak Tommy, nekat menemui Rio. Ia tidak tahan lagi melihat satu persatu orang tak bersalah menjadi tumbal demi kekayaan yang tak ada habisnya. Ia datang membawa kitab kuno warisan kakeknya, berisi doa-doa pemutus pesugihan hitam. Ia ingin menyelamatkan Rio, atau setidaknya menghentikan rantai tumbal yang tak berkesudahan. Namun, sesampainya di rumah besar itu, ia tak menemukan Rio. Yang ia temukan hanyalah ruangan utama yang penuh dengan sesajen. Kepala ayam hitam, darah segar, bunga 7 rupa, dan kendi tanah liat yang kini retak-retak dan mengeluarkan bau amis menyengat. Di tengah ruangan, berdiri 2 sosok bayangan yang sangat dikenal, Dika dan Iwan. Wajah mereka sudah tak lagi menyeramkan, justru tenang dan penuh luka seperti korban perang. Namun mata mereka kosong dan menyedihkan. Dia sudah tahu. Dia yang membuka jalan baru, bisik mereka pada Pak Hadi. Lalu, dari balik tirai belakang ruangan, muncullah Rio.
tapi wajahnya berbeda. Lebih tua, lebih pucat, dan matanya berwarna hitam legam. "Kenapa kau ganggu?" tanya Rio datar. "Aku ingin menyelamatkanmu," seru Pak Hadi sambil mengangkat kitab kuno itu. "Ini bukan jalanmu, ini kutukan bukan warisan." Rio menatap Pak Hadi lalu tersenyum tipis. Warisan tidak selalu berupa tanah atau uang. Kadang, warisan adalah utang darah, dan aku sudah melunasinya. Tiba-tiba angin kencang menerpa ruangan itu, lilin-lilin padam bersamaan. Dan Pak Hadi berteriak saat tubuhnya terangkat ke udara, lalu terlempar ke dinding dengan keras. Suara tawa mengerikan kembali terdengar. Kali ini lebih banyak, lebih berat, dan lebih dalam. Seolah ada lebih dari 2 arwah yang telah memakan tumbal. Pagi harinya, warga menemukan tubuh Pak Hadi dalam posisi sujud di halaman rumah Rio, dengan mata terbuka dan senyum aneh di wajahnya. Senyum yang sama seperti Bu Rusma saat ia meninggal. Rio, ia tak pernah terlihat lagi sejak malam itu. Rumah besar itu kosong, tapi setiap malam lampunya tetap menyala sendiri. Kadang, terdengar suara musik gamelan dari dalam. Kadang pula, terlihat sosok lelaki muda berdiri di jendela, menatap siapa pun yang lewat dengan mata hitam legam. Dan sejak hari itu, kebun sawit itu kembali hidup. Subur, kaya, dan penuh hasil. Tapi semua orang tahu, setiap tahun akan ada nyawa yang harus dibayar. Itulah perjanjian baru dari pesugihan lama. Waktu berlalu, sudah 2 tahun sejak Rio melanjutkan warisan yang ditinggalkan oleh Pak Tommy dan Bu Rusma. Kebun sawit yang dulu dikenal sebagai ladang kutukan, kini kembali jaya. Nama Rio mulai diperbincangkan di kalangan pengusaha muda. Media lokal menjulukinya petani emas dari Kalimantan. Seorang pemuda visioner yang sukses menghidupkan kebun mati. Namun hanya warga sekitar yang tahu, keberhasilan Rio bukan karena kerja keras atau strategi jitu, melainkan karena darah yang terus mengalir ke tanah. Darah manusia. Setiap tahun selalu ada orang yang menghilang tanpa jejak. Para buruh baru, sopir pengangkut sawit, bahkan penduduk yang tak sengaja masuk ke area kebun saat malam. Semua menjadi tumbal, dan setiap tumbal memperpanjang perjanjian pesugihan 1 tahun lagi. Namun Rio mulai menghadapi masalah baru. Semakin lama arwah para tumbal mulai memberontak. Mereka tidak ingin dikurung selamanya dalam perjanjian. Mereka menuntut pembebasan. Tidak hanya Dika dan Iwan, tapi juga para korban baru yang merasa dikorbankan secara tidak adil. Malam-malam Rio mulai dipenuhi mimpi buruk. Ia terbangun dengan darah mengalir dari telinga. Kadang tubuhnya dipenuhi luka gores seperti dicakar. Kadang ia mendengar jeritan dan tawa yang tak berasal dari dunia ini. Rio mulai takut, tapi ia tidak bisa mundur. Ia tahu, sekali ia berhenti memberi tumbal, maka perjanjiannya akan dibatalkan. Dan bukan hanya dirinya yang akan dihukum, tetapi seluruh garis keturunan Pak Tommy. Semuanya akan mati secara mengenaskan, satu persatu, hingga dosa itu lunas. Untuk mempertahankan pesugihan, Rio pun mulai berubah. Dulu ia hanya mengorbankan buruh tak dikenal. Kini ia mulai memilih korban dari orang-orang yang dekat. Seorang pemuda bernama Bagas, mandor muda yang telah bekerja dengan setia selama 2 tahun, menjadi korban berikutnya. Padahal Bagas sudah ia anggap seperti adik sendiri. Rio memanggil Bagas ke rumah besar untuk rapat pengelolaan hasil panen. Tapi yang terjadi adalah penyembelihan. Bagas diikat, dan dengan mantra yang diajarkan oleh Bu Rusma dalam buku merah, darah peninggalan Tommy, Rio mempersembahkan nyawa Bagas di hadapan kendi tanah liat. Suara tawa kembali terdengar malam itu. Namun kali ini ada yang berbeda. Kendi itu retak dan muncul semburat hitam dari dalamnya. Asap pekat membentuk wajah-wajah mengerikan. Wajah para korban, Dika, Iwan, dan sekarang Bagas. Mereka tidak diam. Mereka menatap Rio lalu berkata serempak, "Perjanjianmu sudah busuk." Rio ketakutan. Ia mencoba membakar kendi itu, namun tidak bisa. Ia mengurung dirinya selama berhari-hari. Tak makan, tak tidur.
Hanya duduk dan membaca ulang mantra, berharap ada cara untuk memperkuat ikatan perjanjian, tapi tak ada jalan kembali. Perjanjian, Tuhaus Iwah, tapi juga murka. Beberapa minggu kemudian, keponakan Rio yang baru lulus kuliah datang dari Jakarta. Namanya Nina, gadis 23 tahun yang lugu dan ceria. Ia mengagumi pamannya, ingin belajar mengelola bisnis sawit dari nol. Rio, yang awalnya berniat melindungi Nina, perlahan menyadari bahwa pesugihan yang ia jalani mulai mengincar darah keluarga. Suatu malam, Nina ditemukan berjalan sendiri di blok 17 dalam kondisi linglung. Bibirnya pecah, matanya merah, dan ia terus berbisik. Aku dengar suara mereka. Mereka memanggilku. Mereka ingin aku tinggal. Rio langsung panik. Ia tahu, jika Nina sampai menjadi tumbal tanpa izin, maka perjanjian akan pecah. Darah keluarga adalah syarat terakhir. Jika dikorbankan dengan sukarela, pesugihan akan menjadi abadi. Tapi jika dipaksa, maka semua arwah akan bebas dan membalas dendam. Rio kini dihadapkan pada pilihan keji, mengorbankan Nina untuk menguatkan perjanjian, atau menyelamatkannya dan membiarkan seluruh kutukan menelan dirinya hidup-hidup. Rio memutuskan hal yang selama ini tak pernah ia lakukan, melawan perjanjian. Ia menggali kembali semua buku mantra yang ditulis Bu Rusma. Ia mencari cara untuk menghentikan perjanjian tanpa membayar tumbal terakhir. Ia mulai memohon bantuan orang pintar, dukun putih, dan kiai dari luar Kalimantan. Namun semua berkata sama, perjanjian darah tidak bisa dihapus, hanya bisa ditukar. Artinya, kalau Rio ingin menyelamatkan Nina, maka ia sendiri harus menjadi tumbal terakhir dengan kesadaran penuh dan pengorbanan yang tulus. Rio bergulat dengan batinnya. Ia ingat bagaimana ia memulai ini semua demi kekayaan, demi nama baik keluarga. Ia pikir ia hanya meneruskan takdir. Tapi kini ia sadar, ia adalah pelaku dari semua kematian tak berdosa itu. Malam itu Rio menyiapkan altar persembahan terakhir. Ia duduk di tengah kebun blok 17, mengenakan pakaian putih, dan membawa kendi tanah liat yang kini hampir hancur. Ia merapal mantra terakhir, dan dengan darahnya sendiri ia menulis satu kalimat di tanah. Aku menebus. Tak lama kemudian, langit runtuh. Hujan turun seperti air bah. Petir menyambar-nyambar. Suara jeritan terdengar dari balik pohon, ratusan, bahkan ribuan. Sosok-sosok arwah muncul dari tanah, dari batang pohon, dari udara. Mereka mengelilingi Rio. Lalu, satu persatu, mereka menunduk. Dan dengan cahaya menyilaukan, semuanya menghilang. Ketika fajar menyingsing, warga menemukan tubuh Rio tergolek di tengah blok 17. Damai, tenang, tanpa luka. Di sekelilingnya tumbuh bunga melati liar yang belum pernah ada sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 20 tahun, blok 17 menjadi sunyi. Tak ada lagi jeritan. Tak ada lagi bayangan, tak ada lagi tumbal. Perjanjian itu berakhir dengan pengorbanan darah yang benar. Namun dari kejauhan, di hutan yang lebih dalam, sebuah kendi baru tampak muncul dari tanah. Retak, tapi belum hancur. Seseorang suatu hari nanti mungkin akan menemukannya lagi. Dan kutukan itu akan menunggu, diam-diam, menanti manusia tamak berikutnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak kematian Rio. Kebun sawit itu kini benar-benar sepi. Tak ada pekerja, tak ada panen, bahkan rumput liar pun tumbuh dengan enggan. Blok 17, yang dulu menyimpan ratusan kisah horor, kini hanya ditumbuhi melati liar dan kabut tipis setiap pagi. Namun kedamaian itu tidak sepenuhnya berarti segalanya telah berakhir. Di balik bayangan, di hutan lebat yang belum pernah dijamah manusia modern, sesuatu perlahan muncul dari balik tanah. Sebuah kendi tanah liat, sama persis dengan milik Pak Tommy dahulu, namun dengan goresan ukiran yang lebih tua, lebih rumit, dan lebih menyeramkan. Tak ada yang tahu dari mana kendi itu berasal. Namun ternyata, kendi itu bukan hanya alat pesugihan. Ia adalah pusaka kutukan dari masa lalu.
Dan kisahnya dimulai jauh sebelum Pak Tommy, jauh sebelum Rio, bahkan sebelum kebun sawit itu berdiri. Dahulu kala, di masa kerajaan kuno bernama Kerajaan Kertadipa, terdapat seorang empu sakti bernama Empu Jalatunda. Ia ahli dalam membuat pusaka, terutama benda-benda pemanggil kekuatan gaib. Suatu hari, ia diminta oleh sang raja untuk menciptakan benda yang dapat mendatangkan kekayaan tanpa henti demi kejayaan kerajaan. Empu Jalatunda pun membuat kendi pemanggil arwah leluhur, sebuah wadah yang mampu menyerap roh manusia dan menukarnya dengan kemakmuran. Namun benda ini tidak bisa digunakan sembarangan. Harus ada darah, harus ada tumbal, dan harus ada yang rela kehilangan nurani. Ketika kendi itu pertama kali digunakan, kerajaan memang mengalami kemakmuran luar biasa. Emas mengalir, panen melimpah, dan rakyat tunduk. Tapi setelah 7 tahun, pembayaran itu datang. Rakyat mulai hilang satu persatu. Wabah penyakit menyebar, para prajurit kesurupan, dan bangunan istana runtuh. Kendi itu tak hanya menelan roh, tapi juga menghisap keadilan dari tanah tempat ia digunakan. Akhirnya, Empu Jalatunda dikutuk oleh leluhur yang ia panggil sendiri. Ia dikubur hidup-hidup bersama kendi itu di hutan terlarang, dengan harapan tidak ada yang menemukannya lagi. Namun zaman berganti, hutan terlarang ditebang menjadi lahan, tanah-tanah leluhur dijual. Dan pada satu waktu di tahun 1980-an, Pak Tommy, seorang pengusaha muda yang ambisius, menemukan kendi itu terkubur di bawah pohon. Saat membangun fondasi rumah dinas, ia tidak tahu asal-usulnya. Tapi malam setelah menemukan kendi itu, ia bermimpi didatangi sosok berjubah merah dengan suara berat. Berikan daging dan darah, maka emas akan mengalir tanpa batas. Itulah awal dari segalanya. Kembali ke masa sekarang, Nina, keponakan Rio, yang selamat dari pesugihan, kini tinggal di kota. Ia mencoba menjalani hidup normal, bekerja sebagai guru TK, dan menjauhi segala urusan yang berhubungan dengan tanah sawit keluarganya. Tapi mimpi buruk terus menghantuinya. Ia sering melihat sosok lelaki tua bertongkat besi berjalan dalam kabut. Lelaki itu membawa kendi di tangan kirinya, dan di tangan kanannya tergenggam kepala manusia yang masih berdarah. Setiap kali ia mendekat, Nina terbangun dengan peluh dingin. Lalu datang surat tak dikenal ke rumah kos Nina. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan kuno berbahasa Jawa kuno. Namun ada satu bagian yang bisa ia pahami. Kau pewaris terakhir. Jika kendi itu ditemukan kembali, hanya darahmu yang bisa menyegelnya untuk terakhir kali. Nina gemetar membaca surat itu. Ia tidak ingin kembali ke kebun terkutuk itu. Tapi jika benar kendi itu masih ada, dan ada orang yang menemukannya, maka kutukan itu bisa dimulai kembali dengan tumbal yang lebih banyak dan kekuatan yang lebih buas. Dengan berat hati, Nina memutuskan untuk kembali. Ia tiba di Kalimantan dengan membawa buku catatan peninggalan, Rio foto-foto sesajen lama, dan sebuah benda pusaka pemberian seorang kiai dari Jawa Tengah. Sebatang keris berlumur damar, yang katanya bisa menutup pintu antara dunia gaib dan manusia jika ditancapkan pada tempat yang benar. Didampingi oleh seorang pemuda lokal bernama Wira, anak dari mantan mandor Pak Tommy, Nina menyusuri hutan yang kini sudah liar dan tak bisa dilalui kendaraan. Setelah 2 hari perjalanan, mereka menemukan gundukan tanah yang aneh, seperti baru digali lalu dikubur kembali. Di atasnya tumbuh satu pohon kelapa kecil dengan buah hitam legam. Wira mencoba menyentuh buah itu, tapi langsung jatuh pingsan. Nina menggali dengan tangannya sendiri. Lumpur dan bau amis menyembur keluar. Dan di dalamnya, benar, kendi itu muncul kembali. Retak, tapi belum pecah. Saat ia mengangkat kendi itu, langit mendadak gelap. Hujan turun deras. Petir menyambar pohon di sekeliling mereka. Suara tangisan bayi dan lolongan anjing terdengar bercampur. Nina tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, kutukan akan bangkit kembali. Dan lebih kuat dari sebelumnya. Ia menggenggam keris pusaka itu.
lalu menancapkannya ke dalam kendi dengan seluruh kekuatannya sambil berteriak, "Aku bukan darah yang tamak, aku penutup jalan ini." Kendi itu pecah dalam sekejap, dan ledakan cahaya menghantam tubuh Nina. Ia terlempar beberapa petir pingsan. Ketika ia bangun, langit telah cerah, kabut menghilang, dan pohon kelapa kecil itu telah berubah menjadi abu. Wira terbangun dan mereka kembali ke desa dengan lemah. Sejak hari itu, tak ada lagi suara dari blok 17. Kebun itu ditumbuhi semak liar dan bunga melati putih yang harum. Para warga menyebutnya kini tanah tumbal yang telah disucikan. Namun dalam hati Nina, ia tahu, kendi itu bukan satu-satunya. Dan akan selalu ada manusia yang tamak, yang siap menggali kembali dosa dari tanah. 5 tahun telah berlalu sejak Nina menyegel kendi terkutuk di hutan Kalimantan. Kehidupan kembali normal. Nina menikah dengan Wira, dan mereka membuka sekolah kecil di pedalaman, mengajar anak-anak tentang pentingnya menjaga alam dan menjauhi keserakahan, seolah masa lalu telah benar-benar terkubur bersama tanah pesugihan. Namun dunia tidak sesederhana itu. Jauh di Pulau Jawa, tepatnya di sebuah desa kecil bernama Karangjati, seorang pemuda bernama Darmo sedang menggali tanah di belakang rumahnya untuk membangun kolam ikan. Tak ada firasat buruk, tak ada tanda aneh. Hanya tanah merah, sebatang cangkul, dan matahari yang panas menyengat, hingga cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Klong! Darmo mengerutkan dahi. Ia menggali lebih hati-hati. Tak lama ia menemukan sebuah kendi tanah liat, nyaris identik dengan yang pernah dimiliki Pak Tommy. Permukaannya dipenuhi ukiran aneh seperti aksara kuno, dan di bagian mulut kendi itu terikat benang merah berbau amis. Tanpa tahu apa-apa, Darmo membawa kendi itu ke dalam rumah. Ia membersihkannya, dan tanpa sengaja membuka tutupnya. Seketika hawa dingin menyapu ruangan. Lampu padam. Istrinya yang sedang menyuapi anak mereka, Dina, langsung kejang dan terjatuh. "Dina!" teriak istrinya histeris. Dina, anak perempuan, berumur 5 tahun itu, menatap kosong ke langit-langit lalu tersenyum pelan dan berbisik, "Ayah sudah bawa rumahnya. Mereka akan datang malam ini." Malam itu adalah awal dari teror panjang di Karangjati. Sejak kendi itu dibuka, keanehan mulai terjadi. Hewan ternak mati mendadak. Ayam-ayam berkokok tengah malam, disusul suara tangis bayi dari arah sumur tua. Beberapa penduduk melihat bayangan besar melompat di atas atap, dan anak-anak mulai mengigau dalam tidur mereka. Semua menyebut nama yang sama, Empu Jalatunda. Awalnya Darmo mengira semua itu hanya kebetulan, tapi ketika hasil panennya tiba-tiba melimpah ruah, lebih banyak dari biasanya. Padahal ia tak menambah pupuk atau tenaga kerja, Darmo mulai menyadari sesuatu. Kendi itu memberi keberuntungan. Toko sembakonya tiba-tiba ramai pembeli. Sawahnya menghijau walau musim kemarau. Bahkan utangnya lunas karena seseorang tak dikenal membayarkan lunas melalui transfer misterius. Darmo tergoda. Ia mulai menyimpan kendi itu dalam altar kecil di kamar belakang. Ia menyalakan dupa, meletakkan sesajen, dan membaca doa-doa yang ia temukan di dalam mimpi. Mimpi yang dipenuhi sosok bayangan tinggi besar, berjubah merah, yang perlahan menjadi sahabat dan penasihat. "Beri aku 1 nyawa, dan ku tambah 2 kali keberuntunganmu." Darmo pun melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Ia mengorbankan buruh tani upahan, seorang janda tua bernama Bu Mitro, yang hilang saat membersihkan ladang belakang rumah. Darmo menyembunyikan jasadnya di dalam lubang yang sama tempat kendi itu ditemukan. Hujan emas pun datang, usaha Darmo berkembang pesat. Ia membeli sawah-sawah milik tetangga. Ia membangun pabrik kecil. Orang-orang mulai menyebutnya juragan baru dari Karangjati. Namun, seperti yang pernah dialami Pak Tommy dan Rio, darah tak pernah kenyang. Semakin Darmo memberi tumbal, semakin kuat suara-suara dari kendi itu. Ia mulai kehilangan kontrol. Anak sulungnya demam tinggi,
dan selalu menggambar wajah orang mati. Istrinya mulai bicara sendiri di depan cermin, seolah sedang berunding dengan seseorang. Dan suatu malam, sanak bungsunya Dina hilang dari kamar. Yang tersisa hanyalah tulisan merah di dinding kamar. "Kami ambil milikmu karena kau sudah menjadi milik kami." Darmo jatuh terduduk. Ia berlari ke altar, membakar semua dupa, memecahkan kendi itu. Tapi tak bisa. Kendi itu kini seolah hidup. Ia berdenyut seperti jantung dan berbisik tanpa henti. "Satu nyawa dibayar satu. Kau bukan lagi tuan. Kau sudah menjadi pelayan." Di tempat lain, Nina tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia berkeringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki mencangkul tanah, menemukan kendi, dan kemudian darah menyembur dari mata lelaki itu. Ia tahu itu bukan mimpi biasa. Ia tahu kendi kedua telah muncul. Nina mencari peta kuno yang pernah diberikan oleh Kiai Jawa Tengah, peta peninggalan Empu Jalatunda yang memuat 7 titik pusaka terkutuk. Titik pertama ada di Kalimantan, titik kedua di Karangjati, Jawa Tengah. "Ini belum selesai," gumamnya lirih. Wira yang melihat kondisi Nina langsung bersiap. Mereka memutuskan untuk berangkat ke Karangjati, membawa keris damar dan mantra penutup kutukan. Namun waktu mereka hampir habis karena kendi kedua mulai memanggil tumbalnya sendiri. Sementara itu Darmo duduk sendiri di gudang. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia memegang parang. Di depannya duduk salah satu tetangga yang ia tuduh sebagai penyebab sial. Tapi kali ini bukan karena suara gaib, tapi karena Darmo telah kehilangan nurani. Ia telah menjadi hamba sepenuhnya. Dan ketika Nina akhirnya sampai di Karangjati, ia hanya melihat satu hal. Sebuah kampung yang penuh jeritan, darah, dan satu kendi yang tak pernah puas. Desa Karangjati kini seperti neraka kecil yang terisolasi dari dunia luar. Di tengah desa, berdiri sebuah rumah besar bergaya limasan Jawa, milik Darmo, yang dulunya hanya petani biasa, kini menjadi sosok paling ditakuti. Rumah itu kini dikelilingi pagar bambu berduri, dengan bau amis menyengat dan suara-suara aneh setiap malam. Penduduk desa mulai mengungsi diam-diam. Beberapa nekat mencoba mengusir Darmo, tapi malah hilang, atau ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Ada yang tergantung di pohon, ada yang ditemukan dengan wajah tertanam ke dalam tanah. Dan di dalam rumah besar itu, kendi terkutuk terus berdenyut seperti jantung hidup. Darah menetes dari leher kendi ke lantai, dan selalu hilang dalam semalam, seolah diminum oleh tanah. Darmo hampir tak pernah keluar dari kamarnya. Matanya merah, kulitnya pucat, dan dari mulutnya kadang keluar bisikan-bisikan bahasa kuno yang tak pernah ia pelajari. "Empu, aku masih setia." Nina dan Wira tiba di Karangjati menjelang malam, menyamar sebagai sepasang peneliti sejarah. Mereka membawa satu benda, keris damar yang dulu pernah menyegel kendi pertama di Kalimantan. Tapi Nina tahu kendi kedua ini jauh lebih kuat. Ia tidak bisa disegel dengan darah biasa. Harus ada darah pengkhianat, kata Nina lirih. "Pengkhianat? Siapa?" tanya Wira. "Pengkhianat manusia," jawab Nina. "Orang yang telah menjual nyawa demi kekayaan. Darahnya bisa menutup pusaka ini, tapi dengan harga yang tidak kecil." Malam itu, mereka menemui Mbah Joyo, sesepuh desa yang sudah buta tapi masih bisa melihat dunia gaib. Di rumahnya yang reot, Mbah Joyo membuka lontar kuno dan membaca dengan suara bergetar. Empu Jalatunda menciptakan 7 kendi, tapi hanya satu yang bisa ditutup tanpa tumbal. Kendi pertama, yang sudah kamu segel. Yang kedua ini harus ditutup oleh orang yang terikat dengannya. Kalau tidak, arwah yang sudah ditumbalkan akan gentayangan dan kutukan pindah ke tanah baru. Nina mengangguk. Itu berarti Darmo sendiri yang harus menyegelnya. Tapi bagaimana membuat orang yang sudah kesurupan dan haus darah mau menyegel kutukannya sendiri? Malam itu mereka menyusup ke rumah Darmo. Dinding rumah penuh coretan dengan darah.
Di ruang tengah terlihat altar kecil dengan kendi yang diletakkan di atas bantalan kain hitam. Di sekitarnya belasan lilin menyala dan aroma melati bercampur amis memenuhi udara. Tiba-tiba dari lorong gelap muncullah Darmo. Ia tak seperti manusia lagi. Wajahnya pucat kehijauan, matanya menyala merah, dan kukunya panjang seperti cakar binatang. Tapi ia masih bisa bicara. "Ah, Nina, pewaris penyegel pertama. Sudah kuduga kau akan datang," katanya dengan suara berat yang bukan milik manusia. "Kendi itu harus disegel, Darmo. Ini bukan tentang harta, ini tentang nyawa." "Kau sudah terlalu jauh," jawab Nina tenang, meski lututnya gemetar. "Nyawa? Semua orang akan mati. Tapi tidak semua orang bisa kaya," jawab Darmo dengan tawa mengerikan. Tiba-tiba, Nina mengeluarkan keris damar dan menusukkannya ke lantai altar. Tanah berguncang, kendi bergetar hebat, api dari lilin melompat ke udara, dan sosok-sosok hitam mulai muncul dari dinding. Arwah-arwah para tumbal yang sudah dikorbankan Darmo. Satu persatu mereka mendekat, tubuh mereka rusak, wajahnya penuh luka. "Kembalikan kami. Kau yang janji kekayaan, sekarang bayar dengan darahmu." Darmo mulai panik, ia mencoba kabur, tapi arwah-arwah itu menghalanginya. Nina dan Wira mengunci pintu dari luar, memaksa Darmo menghadap kenyataan. Dalam detik-detik itu, kesadaran terakhir Darmo muncul. Ia melihat bayangan anak perempuannya, Dina, berdiri di antara arwah itu, menangis. "Ayah, kita bisa pulang. Kalau ayah tutup jalannya." Darmo menjerit. Ia mengambil keris damar yang tertancap di lantai, lalu menusukkannya ke dalam kendi. Dengan kedua tangannya, darahnya muncrat, dan kendi itu meledak menjadi ribuan pecahan. Teriakan ribuan arwah memenuhi udara, dan cahaya putih melingkupi seluruh rumah. Pagi harinya, rumah Darmo hanya tinggal puing. Di tengah puing itu, Nina dan Wira menemukan tubuh Darmo, utuh, tersenyum dan memeluk kendi yang telah hancur. Tidak ada darah, tidak ada luka, hanya keheningan. Karangjati kembali tenang. Tapi sebelum mereka pergi, Mbah Joyo memberikan satu pesan. Masih ada 5 kendi lagi, dan dunia ini terlalu luas untuk tidak ada orang tama. Nina menggenggam tangan Wira erat. Perjalanan mereka belum selesai. Setelah Karangjati tenang dan kendi kedua berhasil disegel, Nina dan Wira memutuskan kembali ke rumah mereka di Kalimantan untuk beristirahat. Namun ketenangan hanya bertahan seminggu. Sebuah surat tanpa nama dikirimkan ke rumah mereka. Surat itu hanya berisi satu kalimat. 4 kendi telah dibeli. 1 akan dibuka bulan depan di Jakarta. Tak ada pengirim, tak ada cap pos, hanya selembar kertas lusuh yang berbau asap dupa. Nina membaca ulang kalimat itu berulang kali. Ada yang mengusik pikirannya. Kalimatnya tidak mengatakan kendi ketiga, tapi langsung 4 kendi telah dibeli. Artinya, jaringan yang menyimpan pusaka-pusaka kutukan ini jauh lebih besar dari yang ia duga. Malam itu, Nina menghubungi salah satu kenalannya, Eyang Lodra, mantan paranormal sakti yang kini menjadi pustakawan di Museum Kebatinan Jawa di Solo. Eyang Lodra adalah satu-satunya orang yang tahu peta lengkap milik Empu Jalatunda, sang pencipta kendi. Lewat sambungan video, Eyang Lodra menunjukkan salinan peta yang lebih utuh dari yang pernah Nina lihat. 7 kendi tersebar di 7 wilayah, ujar Eyang. Tapi 5 terakhir dicuri dari peti pusaka keraton saat kerusuhan tahun 1998. Sejak itu, kendi-kendi itu berpindah tangan. Ada yang dibeli, ada yang dicuri. Tapi yang pasti, mereka bukan lagi benda mistik. Mereka kini jadi alat dagang. Dagang, Wira mengernyit. Ya, jawab Eyang lirih. Diperjualbelikan dalam lelang rahasia di bawah tanah. Orang-orang kaya yang serakah membeli kendi itu untuk kekuasaan dan bisnis. Mereka menukar kekayaan dengan darah orang kecil. Nina memejamkan mata. Dunia yang sedang ia hadapi bukan lagi sekadar cerita rakyat. Ini sudah menjadi sistem. Sebuah jaringan pesugihan modern. Mereka berangkat ke Jakarta, menyusup ke dunia malam para elit.
Dibantu oleh seorang jurnalis investigasi bernama Juno, mereka berhasil melacak sebuah pertemuan tertutup di hotel mewah kawasan SCBD. Di sana, para kolektor, kekayaan gaib dari berbagai daerah berkumpul bersetelan jas berdasi dan membawa kendi dalam koper khusus. Pertemuan itu disebut Majelis Cahaya Tua, tapi yang mereka sembah bukan cahaya, melainkan kekelaman. Nina dan Wira menyamar sebagai pasangan dari Kalimantan yang tertarik investasi spiritual, berhasil masuk. Dalam ruangan eksklusif yang dijaga ketat, mereka melihat kendi ketiga dipajang di atas meja kaca, lengkap dengan label lelang, kode barang, JLT3, deskripsi, kendi pusaka abadi, hanya untuk pengikat darah perjanjian, minimal tumbal 1 jiwa, maksimal kekayaan tak terbatas. Harga pembuka 7,5 miliar. Para peserta mulai menaikkan harga. Seorang pengusaha properti dari Surabaya, seorang caleg muda dari Sumatera, dan seorang CEO tambang dari Kalimantan bersaing. Sengit. Semuanya tersenyum ramah bersalaman, tapi di balik itu, mereka bersedia menukar nyawa orang lain demi kekuasaan. Di momen inilah Nina tahu, kendi ini tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Wira diam-diam menyiapkan keris damar di balik jasnya. Juno merekam semua proses lelang untuk dibocorkan ke publik. Tapi mereka tidak menyadari bahwa seseorang memperhatikan mereka sejak tadi. Sosok tinggi dengan jubah batik hitam berdiri di pojok ruangan. Ia bukan peserta lelang, tapi tampaknya tokoh penting. Matanya tajam, senyumnya tipis. Ia menghampiri Nina dan berbisik, "Anda bukan kolektor, Anda pewaris penyegel." Nina menoleh, matanya melebar. Orang itu memperkenalkan diri. "Nama saya Ardan Permadi. Saya adalah ketua konsorsium pemilik pusaka. Dan saya tahu siapa Anda." Wira segera menarik Nina menjauh. Tapi Ardan hanya tertawa pelan. "Kau pikir menutup 1 atau 2 kendi akan mengubah sistem ini? Ini bukan soal gaib lagi, Nina. Ini sudah jadi industri. Dan industri ini punya pemodal." Malam itu, keributan terjadi. Juno yang nekat memotret acara akhirnya ketahuan. Ia diseret ke ruang bawah tanah hotel. Nina dan Wira berusaha menyelamatkannya, tapi mereka juga terperangkap. Dalam ruangan dingin tanpa cahaya, hanya suara Ardan yang terdengar. Mereka bilang kendi ini harus disegel dengan darah pengkhianat. Tapi tahukah kamu, Nina, bahwa darah penyegel pun bisa membuka kendi? Jika digunakan dalam ritual sebaliknya, Nina menggigil. Ardan hendak mengorbankannya dalam upacara pembukaan kendi ketiga. Tapi Wira, dengan sisa kekuatan dan keberanian, berhasil menghancurkan kaca penyimpanan kendi dan menyiramkannya dengan minyak kutukan yang mereka bawa dari Karangjati. Saat kendi terkena minyak itu, kendi justru menggeliat, menjerit, dan pecah sebelum sempat digunakan. Ritual gagal, tapi Ardan berhasil kabur. Kini Nina sadar, ini bukan lagi sekadar perjalanan menghentikan kutukan, tapi perang terhadap organisasi gelap yang memperjualbelikan keserakahan. 5 kendi masih tersisa. 4 di antaranya mungkin sudah berada di tangan para elit. Juno yang berhasil kabur bersama mereka akhirnya mempublikasikan bukti-bukti lelang tersebut, menimbulkan kehebohan nasional. Tapi banyak yang menganggapnya hoaks, teori konspirasi, atau sekadar fantasi. Karena siapa yang mau percaya bahwa kendi bisa membeli kekuasaan dengan darah? Namun Nina dan Wira tahu, ini baru awal dari gelombang lebih besar. Dunia sedang bergerak menuju kegelapan yang dikemas dalam kemewahan. Dan jika mereka tidak menghentikannya, bukan cuma desa-desa kecil yang akan hancur, tapi seluruh negeri ini akan menjadi ladang tumbal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.